Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti halnya komputer, laptop, ataupun netbook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Komunikasi data juga diartikan sebagai transmisi data elektronik melalui beberapa media seperti kabel koaksial, fiber optik, dan microwave, dan sebagainya. Sistem yang mungkin terjadinya transisi data seperti disebut sebagai jaringan komunikasi data. Lalu apa itu komunikasi data? Proses komunikasi data adalah perpindahan data dari satu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Salah satu contoh proses komunikasi data adalah melakukan video konversi melalui komputer. Suara dan video dalam video konversi harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantaran untuk dikomunikasikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama adalah melalui infrastruktur terestrial, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Beberapa layanan yang termasuk terestrial ada antara lain sambungan data langsung, frame relay, VPN, multi-server, dan sambungan komunikasi data paket. Yang kedua adalah melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya. Kelemahan dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari atau sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun. Selanjutnya, tujuan komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengiriman dalam data jumlah besar efisien tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Dan yang keempat, memungkinkan pengelolaan dan peraturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang keenam, mempercepat penyebarluasan informasi. Selanjutnya, komponen komunikasi data. Yang kesatu, sumber. Sumber adalah komponen yang menghasilkan data atau informasi yang dikirim ke komputer dalam bentuk perangkat input. Dan yang kedua, pengirim. Pengirim adalah alat yang berguna untuk memproses data yang dikirim atau dari sumber dan kemudian dikirim ke sistem transmisi. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi adalah saluran yang menghubungkan sistem sumber dan sistem target dari suatu media seperti kabel dan gelombang elektromagnetik dalam bentuk link transmisi tunggal atau jaringan yang kompleks. Yang keempat, penerima. Receiver atau penerima adalah alat yang berguna untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan kemudian memprosesnya menjadi informasi. Dan yang kelima, sasaran. Tujuan adalah komponen yang menerima sasaran atau informasi yang dikirim oleh penerima dan mengubahnya menjadi informasi yang sama seperti yang dikirim. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.